merah, dan bawang putih. Perkenalkan, nama saya Nurfadlo Purnamasari, berperan sebagai narator. Agatha Walistavanina berperan sebagai bawang putih. Dika Auri Putu Sugiarto berperan sebagai bawang merah. Dinda Bawisari berperan sebagai ibu tiri. Muhammad Iqbal Arizki berperan sebagai ayah. Muhammad Raja Jaya berperan sebagai kamera. Nafisa Husna Anita berperan sebagai nenek. Arsya Filia berperan sebagai ibu tua. Raffi Ahmad Raya Utama berperan sebagai prajurit 1. Dimas Yudha Putra berperan sebagai prajurit 2. Rafika Hunidiarta berperan sebagai suami ibu tua. Dan Rizky Bakar berperan sebagai suami nenek. Sekian perkenalan dari kami dan selamat menyaksikan. Bawang merah dan bawang putih. Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang pengkhianat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka demikian pula ayahnya. Ayah, apa ya? Ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat ya. Aku tunggu ibu. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Ini ada sedikit makanan untukmu dan ayahmu dari Ibu Tima ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya udah ibu pulang dulu ya. Pada akhirnya, Putih berpikir bahwa mungkin kalau ia menikah, dengan persetujuan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka sering memarahi Bawang Putih dan sering memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi bekerja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Hari ini tugasku sangat banyak sekali. Aku sangat lelah. Tetapi untungnya semua pekerjaan sudah selesai. Akhirnya Hei, Putih! Ingat ya, kamu harus mengepel, mencuci piring, dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Tidak malah bermalas-malasan seperti ini. Paham gak? Hai Putih, jangan lupa kamu harus bereskan kamarku yang berantakan. Iya, Kak. Setelah mendengar berita itu, Bawang Putih pun mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dan kakak tirinya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ayah gimana? Putih membawakan makanan kesukaan ayah. Ayah pasti suka. Oh, ayah di sini. Ayah, mohon jangan tinggalkan Putih ya. Iya, ayah.
itu bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semuanya merah terhadap bawang putih. Hei, Putih! Kamu harus bangun sebelum matahari terbit ya untuk menyiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan anak saya. Kamu juga harus mencuci baju, tetapi jangan di kamar mandi. Kamu harus mencucinya di sungai. Paham? Paham, Ibu. Ya udah sana berjaga. Namun bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, bawang putih membawa bakul berisi pakaian ibu tiri dan bawang merah. Ketika bawang putih sedang berisi pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya hanyut terbawa arus. Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibunya. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Aduh, bagaimana ini? Kalau ibu mengetahuinya pasti aku dimarahi. Ibu, pakaian Putih. Putih tidak sengaja kembalikan pakaian milik ibu. Hah? Apa katamu menghanyutkan? Dasar anak tidak tahu diri ya kamu. Cepat, cari baju itu. Jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Dengan rasa bersalah, Putih pun segera mencari pakaian milik ibu tirinya. Saat ia mencari pakaian milik ibu tirinya di pinggir sungai, ia melihat ada seorang ibu tua yang ingin pergi ke pasar. Kemudian ia pun langsung bertanya kepada ibu tersebut. Permisi, Kak. Bu, apakah Bapak dan Ibu melihat ada pakaian yang milik ibu masuk ini? Oh, pakaian itu ya? Saya tanya. Oh, begitu, Bu. Ya sudah, terima kasih. Saya akan mencarinya kembali, Kak. Bu. Ya, makasih, Bu. Saat mencari pakaian tersebut, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk menginap semalaman karena ia tidak akan cepat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah buku. Permisi, apa ada orang di dalam? Ya, sebentar. Iya, Nak, ada apa? Saya baru kesini. Kedatangan saya kemari untuk mencari pakaian ibu saya yang ada di sungai. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Apakah boleh saya tinggal di rumah ibu berdasarkan? Oh, itu milik. Aku menemukannya saat aku sedang tinggal di sungai dan sedang disimpan. Aku kembalikan ke desa. Ini kami. Saya bawa di sebuah rumahku beberapa hari dan membantu untuk membersihkan rumahku. Guys, di sini putih biasanya itu memberikan pakaian itu padaku. Sudah, silakan masuk. Beberapa hari berikutnya,
kemarin aku ada ini buat kamu. Inilah salah satu dari buat bulan ini. Ini biar kerja saja nih. Terima kasih ya Nek sudah merawat ibu dan perasaan ibu. Ya, sehat-sehat ya Nek. Iya. Bawang putih pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia pun menyerahkan baju dan ibunya. Wah, pasti ibu masih senang. Ibu, pakaian ibu sudah ketemu. Oh, kamu sudah menemukan baju yang tengah hanyut itu. Ya udah sana, kamu beres-beres rumah lagi, jangan sampai menghanyutkan baju lagi. Baik Bu, ini beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengemas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih kalau mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Hah? Ini emas? Ini benar-benar emas? Ibu, kakak, Putih mendapatkan emas di dalam labu. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Bagus sekali emas ini. Hei Bang Putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Putih mendapatkan emas permata ini di dalam sebuah labu yang diberikan oleh seorang nenek ketika Putih mencari pakaian ibu yang menikah. Oh, kamu menemukan dari labu itu. Iya Bu. Begitu mendengar cerita dari putih, merah bermaksud untuk mencari nenek yang dimaksud oleh putih. Keesokan paginya, bawang merah menghancurkan pakaiannya dengan sepanjang sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Tak 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 tak. Iya, sebentar. Saya bawang merah. Saya di sini mau menanyakan pakaian saya mau itu semua beberapa saat yang lalu. Apa kalian mau melihatnya? Oh, pakaian itu milikku. Aku telah menemukannya saat aku di sungai dan sedang aku simpan. Akan dikembalikan seperti dengan syarat. Apa syaratnya, Nek? Kau harus tinggalkan aku dan membantuku membersihkan tentangku dalam beberapa hari. Baiklah, Nek, aku akan menurut kata-katamu. Ya sudah, silakan masuk. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah ini pulang, Nek, aku telah menginap bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan untukku? Ini kalian yang mau aku kembalikan dan imbalannya adalah salah satu dari dua bola ini. Saya pilih yang ini saja, Nek. Terima kasih. Sama-sama. setelah mengambil labu yang besar, bawang merah langsung pergi. Setelah sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati mengirimkan buah labu tersebut kepada ibunya. Merah dan ibunya merasa takut jika Putih melihatnya, dia akan meminta bantuan. Maka ibu menyuruh Putih untuk mencuci pakaian di sungai.
Ketika Putih pergi ke sungai, Merah dan ibunya menggunakan labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari labu tersebut bukan emas ataupun permata, melainkan ular yang berbisa. Ular tersebut langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Saat bawang putih pulang seusai mencuci pakaian, ia sangat terkejut melihat ibu tiri dan kakaknya tergeletak di lantai dapur. Melihat itu, Putih langsung memeriksa ibu dan kakak tirinya. Putih kaget setelah memegang tangan dan ibu kakak tirinya tidak bergerak lagi. Hah? Ini kakak dan ibu. Apa ini benar-benar kakak dan ibu? Kakak, ibu, bangun. Kakak dan ibu sudah tidak ada. Kakak, ibu. Selang beberapa waktu setelah ibu dan kakak tirinya meninggal, Putih hidup seperti orang pada umumnya. Saat Putih selesai mencuci baju di sungai, seperti biasanya dia membawa keranjang dan bersih pakaian di kamarnya. Saat Putih berjalan melewati hutan, ada seorang anak muda yang tampak memberhentikan Putih untuk berpengalaman suatu tempat di daerah sana. Hai, kami sedang manis. Oh iya, dapat keluar. Apa saya perlu tanya? Boleh, silahkan. Di mana alamat ini ya, Dina? Oh, alamat ini. Ini Tuan lurus, nanti ke kanan aja ya, Tuan. Pengambil mendengarkan apa yang dibilang Putih, anak muda itu malah melihat Putih dengan tatapannya mendalam. Tuan, halo, apa Tuan dengar? Iya, Nona, saya dengar kok. Ya sudah, Tuan, saya permisi dulu ya. Iya, Nona manis, terima kasih ya. Baiklah. Anak muda tersebut terpesona melihat kecantikan bawang putih. Saat anak muda melihat bawang putih sampai gerak di penglihatan mata, anak muda tersebut dipanggil oleh dua orang yang berpakaian prajurit. Permisi Pangeran, Iya, prajurit, ada apa? mau mengingatkan kita harus segera kembali ke kerajaan Pangeran. Iya ya, kita harus segera kembali ke kerajaan. Iya Pangeran. Ya sudah, mari kita segera kembali ke kerajaan. Baik Pangeran. Ternyata anak muda itu adalah pangeran yang sedang menyamar untuk melihat bawang putih orang yang dia suka. Dia telah menyamar menjadi rakyat biasa untuk bisa bertemu dengan bawang putih. Keesokan harinya saat bawang putih ingin pulang setelah selesai mencuci pakaian, pangeran membuntuti bawang putih untuk tahu alamat bawang putih. Tentu saja bawang putih tidak mengetahuinya karena pangeran di belakang dan bisa dilihat jaraknya lumayan jauh. Saat bawang putih sampai di rumah, seperti biasa dia menutup pintu dan menguncinya. Di balik itu sang pangeran yang sedang membuntuti bawang putih dan tahu rumah bawang putih. Oh, jadi ini rumah gadis cantik itu. Saat pangeran berbicara sendiri, tiba-tiba di belakang ada yang menutup punggungnya sambil berbatu. Tolong prajurit, minta aja. Ya maaf Pangeran. Sedang apa Anda di sini? Jangan-jangan. Jangan apa, prajurit? Ayo Pangeran juga ya dengan bawang putih. Iya, prajurit. Ya sudah, lupakan itu. Mari kita segera kembali ke kerajaan. Baik. Itulah akhir dari kisah bawang merah dan bawang putih. Sekian penampilan dari kami kelompok 1 kelas 9. Tapi jangan dulu ya. Oke. Silat dulu pakai kertas. Aku tahu. Mau loh. Iya.
Lupa nanti aja Pak. Oke, siapa dulu? Dulu siapa? Agak mundur dikit kayaknya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, bawang merah bawang putih seperti yang sudah kalian sambungkan tadi luar biasa. Tadi sempat saya ngobrol sama Bu Dewi, memang selama bawang merah bawang putih atau cerita bawang merah bawang putih ini banyak versi ya. Nah, kalian yang mengambil versi yang Abu dan kemarin good, bagus. Secara keseluruhan penampilan kalian bagus ya, itu utama kalian bagus, terus menghibur, clean, itu rapi ya dari awal sampai akhir. Mungkin memang ada bagian-bagian yang saya rasa kurang, tapi dari kekurangan itu tertutup dengan kekompakan dan kerja keras kalian yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan selalu gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama adalah berapa hari kalian latihan? Hampir setiap hari. Selama berapa minggu? Mulai dari yang kita Satu bulan lebih sudah dia. Oke, 1 bulan lebih lagi. Di mana? Di mana latihannya? Di rumahnya siapa? Setiap latihan komplit atau gimana? Ada yang kalah? Oke. Yang bikin properti siapa? sampai semuanya. Di dalam barang-barang. Iya. Oke. Yang memilih cerita bawang putih siapa? Sepakat. Awalnya milih apa dulu sebelumnya? Karena ini ada legenda dan ceritanya, jadi satu nggak masuk ya. Overall memang bagus. Kemudian yang saya apresiasi dulu ini ya, bagus-bagusnya dulu ya. Bagus-bagusnya dulu ini adalah pohon tertinggi yang ada selama ujian praktek drama ya, yang hampir realistis karena tingginya pohon tertinggi ada di ujian praktek drama. Kemudian dari tahun lalu ujian praktek sampai tahun ini, baru kali ini saya melihat pintu yang replika pintu rumah yang memang real bisa dimasuki. Karena beberapa rumah itu hanya sekadar rumah, nggak bisa diproses. Ini smart banget, cerdas, pintar, ngakalinya luar biasa. Dia bisa berdiri tegak, kokoh, nggak roboh, nggak goyang, bagus dan bisa dimasuki. Jadi propertinya adalah properti yang berfungsi. Ya, ya betul sekali. Karena ada properti yang nggak berfungsi, boleh gede tapi nggak berfungsi. Tapi ini berfungsi dengan baik. Nah, tapi ya, karena properti itu bisa berfungsi, akhirnya properti itu agak sedikit meribetkan. Ya, seandainya tadi ada beberapa set-set yang salah ada penempatan posisi ininya, pintunya itu akan merusak rasa dari adegan itu. Ada beberapa yang ketika adegan itu saya tanya di ceritanya ini yang bapak nomor 35 ya, suaminya nenek. Memang tugasnya suami nenek begitu ya, cuma batu-batu aja. Bagi saya cuma batu-batu aja sambil ngopi gitu ya. Oke ya. Kita banget nih sama suaminya. Itu terus tadi si adegan pada saat adegan si siapa ini bawang putih menanyakan kepada orang desa, siapa yang jadi orang desa tadi? Obi Tanggo sama Asya. Nah itu harusnya, bukan harusnya ya, akan lebih indahnya lagi kalau misal dua-duanya berdialog ya. Tadi kan yang berdialog cuma satu aja ya, yang Asya aja, si Robinya enggak. Nah
akan lebih indah lagi kalau misalnya kalian berdua itu berdialog, itu bagus. Terus lagi pada saat adegan sungai, bajunya hanyut, kurang dramatis sedikit, tapi sudah good. Oke, ada teknik penarikan baju itu luar biasa, bagus terus. Terus lagi, apa lagi ya tadi ya? Sudahlah, cukup itu nanti bisa dibahas. Oh iya, nanti dibahas deh. Saya itu tadi, cuman memang apa ya? Nanti kan setiap kelompok itu nanti ada istilahnya masing-masing oleh Bu ini akan disampaikan. Cuman dari saya cukup menikmati kelompok kalian. Kita bertahan untuk kelompok kalian. Sama ini prajurit itu memang coba dibuka, prajurit itu ya apa nempel aksesoris rumbai. Oh banyak. Iya. Oke, bagus. Itu juga out of the box ya, baru pertama ini prajurit gak ada aksesorisnya ya kayak gitu. Iya, kalau itu orang itu yang bawah itu loh. Itu out of the box. Biasanya kan pakai jari ya kan. Kalau ini dia pakai berarti terus ada beberapa adegan bapak ini. Bapaknya kurang naik sedikit ya suaranya ya. Sisanya sudah oke. Coba ya ekspresinya dulu. Oke, overall itu bagi saya. Terima kasih kalian luar biasa. Halo. Oke, saya berikan predikat di kelompok ini adalah vibes-nya kelompok yang berjiwa bahagia. Kelompok bahagia, betul. Contoh keren. Kelompoknya bahagia kelompok ini. Saya nggak melihat adanya konflik yang bagaimana di on the stage or backstage ya. Saya nggak melihat itu. Jadi kalian tuh pola komunikasinya bahagia, pembawaan di panggung ya wes bahagia sampai orang Michael Jackson gitu. Kostumnya kayak Michael Jackson, bro. Kamu tahu Michael Jackson? Vibes-nya seperti itu. Di sini saya melihat yang bahagia sekali ya. Cuman ini beberapa saran saya boleh ya. Aku judul aja. Ibunya cantik banget, pakai kerudung yang seperti itu ya. Apa namanya, nggak terlalu ke depan ya, pokoknya pas lah, pas banget jadi ibu tiri, terus pakai gelang emas asli, enggak imitasi, maksudnya ya bagus ngono loh. Jahatnya juga oke, bawang merah juga cantik, bawang putihnya ya lucu, ya ya jadi satu, lemot ya iya. Lah bajuku bahagia mana bahasa ya kan. Tapi bagus, saya menikmati. Masuk nominasi aktris. Aku salah fokus teman Michael Jackson. Terus neneknya oke, ada rumah itu tadi oke. Cuman ini kan panggungnya kan luas. Alangkah lebih baiknya rumah itu biar di situ aja, biar nggak ribet ya. Nah, pohon agak digeser ke tengah ini. Jadi kalau ketika adegan di sawah, kalian fokusnya ke sini misalkan. Kan itu karena properti yang ketika harus dipindah-pindah itu membutuhkan energi. Apalagi kalau narasinya cuma pendek dan harus ganti latar belakang gitu. Lebih baik rumah ya biarkan rumahnya di situ atau di sebelah sini gitu ya. Jadi fokusnya kalian nanti di sini. Kalau itu terlalu besar. Dan satu lagi, saya paling suka ketika nenek-nenek di sini bawang putih atau bawang merah kan lupa. Yang pertama pokoknya itu kakek-kakek ngopi ya kayak ya. Atau sambul. Nah, bagus karena saya bisa melihat. Tetapi yang kedua, saya tidak bisa melihat. Nah, maksudnya Bu ini kalau properti
seperti ini, biar di situ aja. Nanti situ fokus rumahnya nenek atau rumahnya bawang merah bawang putih, iya, gitu ya. Jadi biar nggak ribet sampai properti. Terus kalau mau menampilkan di dalam rumah itu bojoku sing ngopi sampai ngono, ya agak digeser biar orang itu tahu di belakang rumah itu loh. Kayak ngopi mbek maca koran. Ini bawang putih zaman kapan? Ono Michael Jackson, ono maca koran, ono prajurit, ono Pak Tari ya. Maksudnya tahun yang berapa? Saya nggak tahu. Kalau milenial mungkin nggak maca koran, maca ini loh Instagram ya, kakeknya mau dari Instagram gitu. Jadi gitu ya. Saya suka, kalau bagi saya sih tidak ada yang perlu dicacat atau dijelek-jelekkan, cuman itu tadi itu aja tambahannya. Jadi jangan lupa selalu menjadi jiwa yang bahagia. Tepuk tangan untuk kelompok bahagia. Lanjut, Pak Minta. Udah yang terakhir, boleh sih? Oh iya, sama saya. Kita yang mengajar ya, dari apa kita tinggi. Baik, terima kasih penampilannya, sudah ada dekat lagi ya. Nah, oke, tadi sebelum kalian tampil, sebelum saya istirahat sholat, sudah sedikit Pak Miftah beri masukan ya. Alhamdulillah bisa lebih baik kan ya. Ibunya Bang Putih juga tadi awalnya nggak pakai kerudung, tapi iya Pak Miftah itu ngerti caranya mempercantik. Soalnya Pak Minta tukang make up. Oke, untuk keseluruhan kelompok kalian cukup kompak, cukup baik, suaranya juga enak, jelas. Hanya saja yang paling mengganggu mata saya itu pohonnya itu loh. Daunnya itu saja di semua jempol saya opo Itu gitu. komentar naik angin Pak. Dari awal itu saya kok fokus pada pohonnya itu bisa seperti itu rata gitu. Gak apa-apa. Untuk properti, kondom, oke lah sudah masuk semuanya. Properti juga sudah banyak. Sepertinya tidak perlu saya mengecek juga. Lulus apa tidak? Ya, tunggu nanti hasilnya ya. Semoga hasilnya bagus. Oke, hari ini untuk kelompok kalian saya tidak ada masalah. Terima kasih. Lolos dari saya. Baik, terima kasih kelas 9C kelompok bawang merah dan bawang putih. Meskipun kemarin sempat harus sekali judul ya, jadi memerankan Putri Salju, tetapi kalian lupa bahwa ini harus legenda cerita rakyat Indonesia, bukan luar negeri. Akhirnya kalian berganti. Sebetulnya progresnya kelompok ini itu adalah kelompok yang paling